Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Herawati Paputungan SPD, mahasiswa PPG Daljak Batch 1 tahun 2024, kelas K2 1.2 LPTKI AIN Sultan Amai Gorontalo, akan melakukan peer teaching dengan materi bab 3 hidup damai dengan saling memaafkan di kelas 6 SDN 2 Motabang dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Said Subhan Posangi MPDI dan guru pamong Bapak Sutarjo Paputungan MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu, supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan dimengerti dengan baik. Dan untuk doa hari ini, Ibu akan menunjuk adik Sukma agar bisa tampil di depan untuk memimpin doa. Ya, adik Sukma disilahkan. Untuk teman-teman, untuk kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Sudah, Bu. Terima kasih untuk adik Sukma sudah berani tampil di depan untuk berdoa. Jadi kita harus membiasakan memulai aktivitas kita dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa diterima dan bermanfaat dengan baik. Nah, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya, tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga masih tetap menjalankan kewajiban kita di sekolah untuk belajar. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya anak-anak. Siapa di sini yang ada yang tidak hadir anak-anak? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Suryanto, Bu. Oh, kenapa dia tidak hadir? Sakit katanya, Bu. Oh, kasihan sakit. Semoga adik Suryanto segera diberikan kesehatan sehingga tetap hadir dalam pembelajaran kita setiap hari di sekolah. Nah, untuk kenyamanan kita pada pembelajaran, Ibu akan mengecek kerapian dulu ya anak-anak, apakah sudah duduk dengan rapi, sudah menyiapkan alat tulis untuk belajar. Karena duduk dengan rapi juga berpengaruh pada kita belajar, apakah fokus atau tidak. Jadi harus duduk dengan rapi anak-anak ya. Tidak ada yang tengok kiri, tengok kanan. Fokus di depan pada pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Oke anak-anak? Nah, selanjutnya materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi bab 3, yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu Guru. Coba adik Sinta bacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Di situ poin pertama ada menjelaskan pengertian maaf dan memaafkan, Bu. Oh iya, kemudian yang tujuan pembelajaran kedua, adik Siska. Tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan pentingnya adab, penyesalan, dan memaafkan, Bu. Oh iya, terima kasih. Yang ketiga, adik Merdiani. Yang ketiga, memerinci ciri-ciri orang yang pemaaf, Bu.
Iya, yang keempat adik Siti Meida. Yang keempat, mengungkapkan hikmah, menyatakan penyesalan dan memaafkan. Iya, jadi anak-anak itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang semoga bisa kita capai. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya, materi sebelumnya. Kita sebelumnya belajar materi tentang apa anak-anak? Bab 2, Allah Maha Segalanya. Al-Ghafar, Iya, jadi Al-Ghafara, menutup aib atau dosa. Al-Awu, Al-Afu, Afu, menghapus. Al-Somad, bergantung. Al-Wahid, tunggal. Esa, tabayun. Oke, jadi kita belajar materi sebelumnya tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Segalanya. Jadi anak-anak usahakan sebelum pembelajaran besok malam harinya itu belajar dulu ya, buka dulu bukunya supaya tahu besok itu kita belajar apa, karena setiap akhir pembelajaran Ibu akan mengingatkan besoknya kita belajar apa anak-anak. Nah, jadi harus belajar dulu, jangan bukunya hanya sampai di rumah tasnya disimpan, dibuka lagi nanti di sekolah. Jadi usahakan perbiasakan di rumah buka buku dan belajar. Kemudian untuk pembelajaran kita lebih bersemangat lagi, kita hari ini reading dulu ya anak-anak. Nah, dengarkan instruksi dari Ibu ya. Sampai Ibu gini. Dengarkan instruksi dari Ibu ya anak-anak. Jadi di sini ada tepuk 1 sampai 5. Ibu dulu yang mencontohkan, nanti anak-anak dengar baik anak-anak. Jadi tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Kita lakukan sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. 1, yes. Yes. Tepuk 2, oke. Oke. 3, Semangat. Tepuk 4, Konsentrasi. Tepuk 5, siap Siap belajar. Jadi tetap bersemangat ya anak-anak ya. Ya, Bu Oke, Guru. hari ini kita lanjut pada materi tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Anak-anak bisa melihat gambar di depan? Halo anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Ya, Bu Bu Guru. Guru. Jangan ada yang bercerita dengan teman di sebelah. Nah, ada yang lihat? Bisa melihat? Bisa, Bu. Nah, itu gambar apa di situ? Bersalaman. Gambar salaman. Gambar di situ adalah gambar orang bersalaman. Coba kalian bayangkan seseorang yang bersalaman di gambar tersebut adalah kalian. Setelah sudah sekian lama tidak berkomunikasi dengan baik, sebab sedikit ada perselisihan, apa yang kalian rasakan? Coba sebutkan. Ketika sudah lama tidak bertemu karena pernah ada masalah, tiba-tiba berjabatan tangan, bersalaman. Bagaimana perasaan kalian? Lega. Lega, apalagi? Merasa senang, Bu Guru. Merasa senang, bagus. Siapa lagi? Sedih. Bagaimana? Sedih. Sedih. Iya. Kenapa sedih? Karena nanti ini bertemu lagi. Oh iya, jadi Terharu. merasa sedih. Terharu. Terharu. Sekali. Terharu. Terharu. Jadi di sini adalah gambaran tentang orang yang bersalaman ketika sudah lama tidak berjumpa. Betul tadi sudah dibilang teman-teman adik-adik sekalian bahwa merasa senang. Senang karena sudah berjumpa, sedih juga karena baru berjumpa. Jadi kita
sesuai dengan materi yang ada bahwa kita harus membiasakan diri untuk saling memaafkan. Jadi saling memaafkan apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Oke, kita lanjut pada materi hari ini. Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Jadi anak-anak usahakan dipahami dengan baik ya, jangan ada yang tengok kiri tengok kanan. Fokus pada video pembelajaran agar supaya adik-adik semua bisa paham dengan apa yang ada dalam pembelajaran. Bisa dilihat anak-anak? Belum, Bu Guru. Bisa dilihat? Nggak ada, Bu Guru. Cuman PowerPoint. Di stop screen dulu, Bu Guru. Ya, iya. Oke. Sebentar ya anak-anak ya. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Udah. Bu Guru. Udah. Oke, dengarkan baik-baik ya, pahami materi pembelajaran kita hari ini. Jangan ada yang bercerita. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, balik lagi pada hari ini kita belajar tentang materi PAI kelas 6 dan judul damai dengan saling memaafkan. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian maaf dan memaafkan. Ada bisa kita mendengar kata maaf ya, saya hanya bercanda. Oh maaf, tidak sengaja. Sorry bro. Kalian sering mendengar ungkapan maaf dalam kehidupan sehari-hari. Kata maaf sudah biasa diucapkan. Maaf sudah menjadi bahasa sopan santun yang terpatri dalam etika kehidupan. Maaf mudah diucapkan, tapi sulit dipraktikkan. Mengapa harus menyesal? Mengatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dikendalinya. Sedangkan memaafkan berarti menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Selanjutnya, pentingnya memaafkan penyesalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang berisi sabdanya sebagai berikut. Siapa yang merasa pernah berbuat baik sebenarnya, baik berupa kehormatan badan dan harta atau lainnya, hendaknya segera meminta halal maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada maafnya, harta dan benar atau badan. Jika ia punya amal soleh, maka diambil menurut penganiayaannya. Jika tidak mempunyai hasanat atau kebaikan, maka diambil milik kejahatan orang yang dianiaya untuk ditambahkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya anak-anak adalah syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. Bagian A, mengakui kesalahan. B, menyesali kesalahannya. C, jangan mencari alasan. D, melakukan dengan sungguh-sungguh. E, bertekad untuk tidak mengulanginya. F, jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. G, kesiapan mental untuk menyerahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Selanjutnya, mengapa harus memaafkan? Manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Uqbah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim bahwa memaafkan termasuk akhlak paling utama penduduk dunia dan di akhirat. Selanjutnya anak-anak adalah syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, melepaskan hak membalas. Ketiga, tidak menyebut denda atau syarat. Keempat, menghapus rasa sakit hati. Kelima, tidak menyisakan dendam. Keenam, menghilangkan amarah. Selanjutnya, hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Banyak hikmah yang menyatakan penyesalan dan memaafkan yang Allah SWT telah jelaskan. Pertama, dimuliakan oleh Allah SWT. Kedua, mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Ketiga,
telah meneladani Rasulullah SAW. Keempat, menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Kelima, terbebas dari rasa dendam dan hati lainnya, mempererat tali persaudaraan. Sekian pembelajaran. Oke, anak-anak, sampai di sini sudah paham anak-anak tentang materi penyesalan dan memaafkan? Sampai di Iya, sini Ibu. paham anak-anak? Paham, saling memaafkan Ibu Guru. Oke, jadi bagus ya kalau sudah paham, berarti kalian sudah mendengarkan dengan baik video pembelajaran tadi. Oke, Ibu lanjut. Jadi, menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti kita menyadari perbuatan salah atau dosa yang kita perbuat, dan memaafkan berarti menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Siapa di sini yang tidak mempunyai sifat memaafkan? Ada tidak? Takut dosa Ibu Guru, mesti Tidak ada, Bu memaafkan. Guru. Ya, jadi kita menjauhi sikap yang tidak mau memaafkan. Jadi harus memiliki sikap memaafkan. Coba perhatikan di sini, pentingnya menyatakan penyesalan. Seperti dalam hadis Rasulullah yang pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya baik berupa kehormatan badan dan harta atau lain-lainnya, hendaknya segera meminta halal atau maafnya sekarang juga. Jadi ketika seseorang sedang pernah berbuat salah, maka sebaiknya segera meminta maaf Ibu Guru. Meminta apa anak-anak? Meminta maaf. Ya, meminta maaf. Karena menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan jiwa yang apa? Jiwa yang kasatria, berani berbuat, berani Bertanggung jawab Ibu Guru. Karena hanya orang pengecut yang tidak mau menyatakan penyesalan karena ia merasa tidak bersalah. Coba di sini adik Triwinarti bacakan syarat-syarat dan ada menyatakan penyesalan yang baik. Baik, Bu Guru. Syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. A. Mengakui kesalahan. B. Menyesali kesalahannya. C. Jangan mencari alasan. D. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. E. Bertekad untuk tidak mengulanginya. F. Jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. G. Kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizolimi. Sudah, Bu Guru. Ya, terima kasih adik Triwinarti. Oke, jadi syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. Yang pertama, kita harus mengakui kesalahan yang pernah kita perbuat kepada teman atau kepada saudara kita atau kepada siapapun. Kemudian menyesali kesalahannya. Jadi harus disesali dulu. Semoga apa yang kita perbuat kesalahan tersebut tidak akan terulang lagi. Kemudian jangan mencari alasan bahwa kita ini yang benar. Jadi harus merasa bahwa kita ini salah. Kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh dari hati kita secara ikhlas. Kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Artinya kita harus bertobat, tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah kita perbuat. Kemudian jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambil. Jadi kalau kita pinjam uang 1.000, kalau sudah waktunya kita kembalikan lagi 1.000. Kemudian kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah kita aniaya atau kita zolimi. Jadi jangan merasa kita yang benar ya teman adik-adik semua. Iya Ibu Guru. Iya Bu Guru. Mengapa harus memaafkan? Mengapa kita harus memaafkan? Adik-adik, karena manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi manusia yang baik bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaan kita. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang berapa anak-anak? Orang yang bertakwa.
ada kepada Uqbah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim bahwa memaafkan termasuk akhlak paling utama penduduk dunia dan akhirat. Jadi kita sebagai manusia harus memiliki yang namanya sikap memaafkan dalam diri karena adalah termasuk akhlak paling utama penduduk dunia dan di akhirat. Dan Di nilai akhirat. pemberi maaf melebihi nilai sedekah harta seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 263. Coba Adik Frein bisa bacakan ayat surah Al-Baqarah tersebut? Bisa, Bu. Bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Oke, coba disilahkan Adik Frein. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Oke, terima kasih Adik Frein. Beri tepuk tangan dulu untuk Adik Frein karena sudah berani tampil di depan. Karena Ibu memanggil Adik Frein untuk membacakan ayat tersebut karena Ibu tahu di kelas 6 ini masih banyak yang belum tahu mengaji atau belum masuk sampai di Al-Quran. Jadi Ibu pilih mana yang sudah sampai di Al-Quran. Oke, jadi pada ayat tersebut adalah perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah. Ya, jadi daripada sedekah. Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita tentang yang namanya sikap memaafkan sebelum orang lain meminta maaf dan menyesali perbuatan yang pernah kita berbuat kepada orang lain. Nah, selain bernilai tinggi melebihi sedekah, pahala bagi pemberi maaf ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertuang dalam surah Asy-Syura. Allah menjelaskan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Kemudian banyak hikmah yang menyatakan penyesalan dan memaafkan yang Allah telah janjikan kepada kita. Coba Adik Prayogi, bacakan hikmah menyatakan penyesalan. Baik Bu Guru, yang pertama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Yang ketiga telah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Yang kelima terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati. Dan yang terakhir mempererat persaudaraan. Sudah Bu Guru? Oke, terima kasih Adik Prayogi. Coba Adik Sukma, bacakan kembali hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Ya Bu, pertama dimulainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Ketiga telah meneladani Rasulullah SAW. Keempat menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Kelima terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Selanjutnya mempererat persaudaraan. Iya, terima kasih Adik Sukma. Jadi banyak hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, yaitu yang pertama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah, ketiga telah meneladani Rasulullah SAW, yang keempat menghapus rasa bersalah yang berkepanjangan, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati, yang terakhir mempererat persaudaraan. Oke, sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah, Tentang apa Bu. itu penyesalan dan memaafkan.
Setelah ini Ibu akan membagi adik-adik semua menjadi 3 kelompok, ya. Jadi karena kita tinggal sekolah kita dekat dengan pesisir pantai, maka nama-nama kelompok Ibu buat menjadi kelompok dengan nama ikan. Yang pertama, kelompok cakalang. Kelompok cakalang Ibu kasih ketuanya Adik Prayogi. Yang kemudian yang ke kelompok Tude Ibu kasih pada Adik Sukma. Yang ketiga Ibu kasih kelompok Deho pada Adik Yosinta. Bisa? Adik-adik? Bisa. Jadi perhatikan instruksi di sini ya anak-anak. Guru menceritakan sebuah cerita singkat yang menggambarkan konflik yang melibatkan ketidakmauan untuk memaafkan. Dengan cerita, ada 2 orang teman kalian yang bernama Bue dan Ungke sedang bertengkar karena salah satu teman kalian, Bue, meminjam mainan dari Ungke dan tidak mengembalikannya karena mainan tersebut sudah rusak sehingga mereka tidak mau berbicara lagi. Jadi tugas kalian bagaimana usaha kalian bisa membantu teman kalian si Bue dan Ungke untuk berdamai dan berteman kembali. Bisa anak-anak? Bisa Bu Guru. Oke. Ini kan cuma gampang tuh anak-anak karena ini hanya tentang kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada teman kita yang berkelahi, bagaimana kita semua supaya teman kita ini bisa berbaikan. Ibu belum mau istirahat? Iya. Bisa anak-anak? Bisa Bu Guru, kelompok 1 sudah. Bisa. Coba kelompok 1, kelompok cakalang. Adik Prayogi. Kelompok 1 solusi untuk bisa membantu si Bue dan Ungke adalah yang pertama, si Bue mengakui kesalahan karena sudah merusak mainannya si Ungke. Dan kedua, si Ungke harus memaafkan si Bue. Itu Bu Guru. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok cakalang. Dan untuk kelompok Tude dan Deho, apakah jawaban dari kelompok cakalang sudah tepat? Iya, Bu. Iya, Bu. Berarti kelompok cakalang sudah paham tentang bagaimana itu penyesalan dan memaafkan. Coba kelompok Tude. Adik Sukma. Iya, Bu. Dari cerita tadi, Bu, untuk mendamaikan Ungke dengan Bue itu saling meminta maaf, Ibu. Jadi saling meminta maaf. Apalagi? Apalagi Bu ya? Apalagi? Ada teman-teman kelompok lain bisa menambahkan? Atau sudah pas jawabannya? Sudah pas, Ibu. Oke, dan kelompok terakhir? Kelompok Deho. Saling meminta maaf, Ibu. Saling meminta maaf. Ada lagi? Sudah, Ibu. Pas. Iya, oke, beri tepuk tangan dulu untuk ketiga kelompok. Jadi, kita harus membantu mereka untuk saling memaafkan. Si Bue mengakui kesalahannya dan si Ungke memberikan maaf kepada si Bue. Dan semoga si Bue tidak mengulangi kesalahannya yang merusak mainan si Ungke. Selanjutnya Ibu, karena waktu sudah istirahat, Ibu akan membagikan LKPD.
lembar kerja untuk adik-adik semua. Jadi LKPD ini dikerjakan. Ibu berikan waktu 5 menit setelah ini untuk mengerjakan LKPD yang berisi tentang 4 pertanyaan. Nanti ketua kelas yang akan mengumpul lembar kerja adik-adik semua dan akan diserahkan kepada ibu. Bisa adik-adik semua? Bisa, Bu Guru. Oke, jadi bisa ya, karena kita sudah belajar tentang maaf dan memaafkan, pentingnya menyesal dan memaafkan. Jadi pastinya soal-soal di LKPD ini sudah bisa dikatakan mudah, karena adik-adik semua sudah bisa memahami. Oke. Sampai di sini masih ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada Ibu Guru, semua istirahat ini, sungguh lapar sekali. Oke, nggak sarapan berarti tadi pagi, Kak. Makanya sebelum belajar usahakan sarapan dulu. Jadi Ibu akan memberikan refleksi kesimpulan dulu tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memaafkan artinya menghapus dan melepaskan rasa dendam. Kemudian meminta maaf harus disegerakan sebelum kita meninggal. Nah, ketiga, kesalahan yang belum dimaafkan akan dibayar dengan amal baik atau menanggung dosa orang yang dianiaya. Keempat, meminta maaf membutuhkan jiwa kasatria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kelima, syarat atau adab meminta maaf mengakui kesalahan sungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulanginya. Keenam, memaafkan ciri orang yang bertakwa. Ketujuh, pahala memaafkan melebihi pahala sedekah yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat memaafkan ikhlas melepas hak membalas dan tidak menyisakan rasa dendam. Terakhir, hikmah maaf memaafkan yaitu menghapus rasa bersalah, menghapus dendam, mempererat persaudaraan, sehat lahir dan batin, dan hidup tentram dan damai. Jadi anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kemudian minggu depan kita belajar tentang bab 4, yaitu hukum halal dan haram. Jadi usahakan sebelum pembelajaran, anak-anak belajar dulu dari rumah ya. Ya Ibu Guru, siap-siap. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Jadi anak-anak jangan malu ketika berbuat salah, tetapi malulah ketika kita tidak mau menyadari kesalahan kita. Jadi tetap semangat untuk meraih cita-cita kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.